Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Heri Sitaka. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6 tentang cita-citaku. Kita masuk pada subtema 2, hebatnya cita-citaku pada pembelajaran 3. Pak Guru harap kalian semua sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19, selalu gunakan masker ketika hendak keluar rumah, biasakan cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Nah baik, sebelum kita memulai pembelajaran ketiga kita, mari kita sama-sama membaca doa. Sekarang kita mulai pembelajaran 3. Sekarang kita baca dulu ini. Perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah Pati Kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Pati Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu yang disebut hari ini Nusantara. Lalu pertanyaannya, apakah cita-cita Pati Gajah Mada tersebut terlalu tinggi saat itu? Nomor 2, tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita tersebut? Tahukah kamu bagaimana cara Pati Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Nah, lakukan diskusi ini bersama keluarga di rumah, baik orang tua, kakak, maupun teman-teman yang ada di sekitar rumah kalian. Lalu kita lanjut. Nah, di sini ada cerita tentang cita-cita besar Pati Gajah Mada. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi akan terjawab dari cerita ini. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara pada tahun 1309 sampai dengan 1328 tahun. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang pati kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggal Dewi Jayawisnuwardani. Pada saat hendak dilantik menjadi pati, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Harupahang, Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara.
Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Nah, itu tadi adik-adik cerita tentang Gajah Mada. Nah, sekarang berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Menurut kalian, asal-usul dari Pati Gajah Mada ini dari mana? Apakah dia dari kalangan keluarga kaya atau kalangan rakyat biasa? Lalu selanjutnya, bagaimana perjalanan karir dari Pati Gajah Mada ini? Yakni bermula dari seorang prajurit, dan lalu cita-cita dari Pati Gajah Mada ini apa? Lalu sikap dan nilai apa yang bisa kita ambil dari cerita Pati Gajah Mada? Jadi sikap yang bisa kita ambil dari cerita Pati Gajah Mada ini yaitu sikap berani untuk bermimpi, mencapai cita-cita. Lalu kedua adalah bekerja keras, sabar, dan tentunya harus ulet dalam melaksanakan setiap pekerjaan kita. Nah, itu adik-adik. Nah, kalian boleh juga menuliskan di buku kalian. Kalian boleh juga menggambarkan seperti ini. Tulis saja namanya di sini, Pati Gajah Mada, cita-citanya ini, sikapnya di sini. Lalu di sebelah kanan atas kalian tuliskan tanda panah. Kalian bisa tuliskan tanda panah di sini. Ini adalah perjalanan karirnya. Kemudian asal-usul dari Pati Gajah Mada ini apa? Tuliskan. Nah, tuliskan di buku catatan kalian, buku tugas kalian, foto lalu kirim ke guru kalian. Nah, adik-adik sekalian, lalu kita lanjut. Kamu telah tahu ciri-ciri puisi, juga bagian-bagian puisi. Nah, di sini ada puisi tentang Mahapati Gajah Mada yang ditulis oleh De Caritas. Ini adalah pencipta puisinya. Biasanya ditulis CPT, singkatan dari Cipta De Caritas, dan namun ini kebetulan dia menulis karya De Caritas. De Caritas ini nama orang. Nah, kita coba membacanya, dan adik-adik sekalian bisa juga ikut membaca di rumah, namun salinlah terlebih dahulu puisi berikut ini di buku kalian, lalu cobalah untuk membacakan puisi ini. Pak Guru akan bacakan, dengarkan baik-baik. Mahapati Gajah Mada, karya De Caritas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Nah, itu adik-adik. Kalian silakan tulis puisi ini, lalu cobalah untuk membacakan puisi. Dan minta komentar, pendapat dari orang tua kalian, kakak kalian, perihal bagaimana cara kalian membawakan puisi. Apakah sudah bagus atau masih ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana? Nah, baik, kita lanjut di halaman 87. Nah, bersama dengan teman sebangkumu, lakukanlah kegiatan berikut ini. Namun, karena kita masa pandemi, belajar online di rumah masing-masing,
Jadi kata teman ini diganti dengan orang tua atau kakak yang ada di rumah. Jadi bersama dengan orang tua kalian atau kakak kalian, lakukanlah kegiatan berikut ini. 1. Ceritakanlah pendapatmu tentang puisi tersebut. Baca kembali bacaan tentang Gajah Mada untuk membantumu memahami puisi tersebut. Nah, lalu jadi silakan tulis dulu semua ini 1-9 di buku kalian, lalu tulis soalnya, dan setelah itu cobalah untuk menjawabnya satu persatu sampai selesai. Kita bacakan nomor 1. Ceritakanlah pendapatmu tentang puisi tersebut. Baca kembali bacaan tentang Gajah Mada untuk membantumu memahami puisi tersebut. Lalu yang kedua, salinlah puisi tersebut di buku tulismu dengan menggunakan pensil. Jelas ya? Lalu yang ketiga, perhatikan baris kata-kata pada bait pertama, lalu gantilah beberapa kata di setiap barisnya dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Nah, jadi maksudnya nomor 3 ini, kita baca ulang, perhatikan baris kata-kata pada bait pertama, lalu gantilah beberapa kata di setiap barisnya dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Nah, kita lihat. Ini adalah bait pertama, dan ini adalah bait kedua, dan ini adalah bait ketiga. Pertanyaan nomor 3, kita diminta untuk memperhatikan setiap baris kata-kata yang ada di puisi ini dalam satu bait, lalu kita diminta untuk merubah salah satu kata yang ada dalam tiap baris ini. Contoh, wahai Mahapati Gajah Mada. Kalau ini tidak usah dirubah ya, karena akan merubah makna dari. Kalaupun mau dirubah, palingan kata ini menjadi misalnya kata apa ya? Engkau. Nah, engkau Mahapati Gajah Mada. Oke, baris pertama sudah kita ganti. Lalu baris kedua, sejarah telah mengukir nama besarmu. Kita bisa ganti ini dengan mengukir, misalnya mencatat atau menulis. Sejarah telah mencatat nama besarmu. Sejarah telah menuliskan nama besarmu. Akan bisa. Lalu baris ketiga, sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah membuktikan. Kata mengakui bisa digantikan dengan kata membuktikan. Sejarah telah membuktikan kepemimpinanmu. Lalu baris keempat, sejarah telah mencatat keberanianmu. Sejarah. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengamati. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah, persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel. Lalu lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitarmu. Nah, buatlah sekarang tabel seperti ini. Buat tabel seperti ini, sumber daya alam, lalu digaris, ini juga digaris.
dan tulis terdapat, baru digaris. Nah, buat tabel seperti inilah kira-kira. Dengan Pak Guru lebih jelek jadinya. Sumber daya alam contohnya air, terdapat di sungai. Manfaat untuk mengairi sawah. Nah, kira-kira berikutnya ini satu. Nomor 2, apa kira-kira yang ada lagi sekitar rumah kalian? Nah, tuliskan minimal satu contoh yang ada di sekitar rumah kalian, di sekitar lingkungan kalian, sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Lalu terdapat di mana dan manfaatnya apa? Seperti contoh, kerjakan seperti contoh ini ya. Dan yang kedua, berdasarkan tabel di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nah, 1. Sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Lalu nomor 2, bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Dan yang ketiga, bagaimana usaha masyarakat sekitar menjaga dan memeliharanya? Tuliskan di buku tugas kalian. Setelah itu lalu jawab berdasarkan hasil pengamatan kalian di sekitar rumah kalian. Nah, terakhir kita coba untuk merenungi. Renungan pertama, nilai-nilai apa saja yang dapat kamu pelajari dari Pati Gajah Mada? Tadi telah kita ceritakan tentang bagaimana Pati Gajah Mada dengan cita-citanya, dia berusaha keras memperjuangkan mimpinya dalam mempersatukan pulau-pulau yang ada di sekitar tempat tinggalnya yang disebut Nusantara. Dan hari ini betul terwujud, meskipun daerahnya lebih sempit, akan tetapi nama Nusantara itu masih melekat hingga kini. Untuk lebih jelasnya coba kita ulang kembali cerita di atas. Lalu yang kedua kita renungkan, adakah usaha yang telah kamu lakukan untuk mulai mewujudkan cita-citamu? Tentunya di pelajaran sebelumnya adik-adik sekalian telah mempelajari tentang berbagai banyak jenis cita-cita, dan kalian, Pak Guru yakin sudah menentukan apa cita-cita kalian. Yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi poluan, coach, ada yang mau jadi pilot, dan sebagainya. Tapi coba renungi, ada tidak usaha yang telah kamu lakukan untuk mewujudkan cita-citamu? Yang mau jadi dokter, apa usaha kalian untuk mencapai, untuk menjadi seorang dokter? Apa yang sudah kalian lakukan agar kalian nanti bisa menjadi dokter? Mungkin ada yang menjawab, iya Pak Guru, saya sudah berusaha untuk belajar keras, saya sudah berusaha untuk terus membaca, mencari referensi. Saya Pak Guru mau bercita-cita jadi tentara. Usaha saya selama ini adalah terus melakukan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan terus melakukan pola-pola hidup yang sehat. Nah, itu kan adalah salah satu bentuk usaha kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Dan yang terakhir yang kita mesti renungkan, sebutkan hal-hal baru yang kamu dapatkan pada hari ini. Kita telah mempelajari bagaimana perjuangan atau cerita dari Pati Gajah Mada, lalu bagaimana kita membacakan puisi dari yang berjudul Pati Gajah Mada. Nah, hal-hal apa saja yang baru yang kalian dapatkan hari ini? Kira-kira itu yang kita renungkan, ada 3 poin. Dan yang terakhir sebelum kita tutup pelajaran hari ini adalah kerjasama dengan orang tua. Jadi Pak Guru harapkan orang tua di rumah atau kakak yang mendampingi adik-adik sekalian dalam belajar, cobalah kalian ceritakan bagaimana keluarga, jelaskan cara keluargamu memanfaatkannya. Demikian pembelajaran kita kali ini pada subtema 2, hebatnya cita-citaku, di pembelajaran ketiga. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, tugas kalian ada di sini. Nah, tugas kalian adalah
Nah, tugas kalian adalah membuat peta pemikiran seperti gambar ini. Pak Guru tadi jelaskan ya. Kalian diminta menuliskan tentang perjalanan Pati Gajah Mada. Nah, buat lingkaran seperti ini, kalian boleh menuliskan namanya saja, Pati Gajah Mada. Lalu di sini boleh kalian buat tanda panah perjalanan karir Pati Gajah Mada apa? 1. Nah, di atas cerita itu sudah dijelaskan bagaimana perjalanan karir Pati Gajah Mada. Nah, coba kalian tuliskan di sini perjalanan karir dari Pati Gajah Mada. Lalu yang kedua, sikap dan nilai yang bisa kita ambil dari cerita Pati Gajah Mada. Sikap apa? Contoh, sikap Pati Gajah Mada yang bekerja keras dalam mencapai cita-citanya. Lalu asal-usul dari Pati Gajah Mada apa? Asal-usulnya Pati Gajah Mada, apakah dia adalah dari kalangan kerajaan, ataukah Pati Gajah Mada ini dari kalangan orang kaya, atau dari kalangan masyarakat biasa? Lalu tuliskan apa cita-cita dari Pati Gajah Mada berdasarkan cerita di atas. Silakan tulis di buku tugas kalian. Ini adalah tugas 1. Nah, untuk tugas kedua, kalian cukup salin puisi ini. Nah, jadi cukup 2 tugasnya adik-adik di rumah. Yang pertama ini di halaman 86. Ya, semua tugas berada di halaman 86. Oke, cukup sekian. Semoga kalian memahami pembelajaran hari ini dan dapat memetik hikmah dari pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan chat di WA Pak Guru atau komen di bawah. Dan kalau tugasnya sudah selesai, silahkan kirim di guru kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.